Puji Tuhan. Pada beberapa waktu yang lalu di dalam satu pertemuan di Batu Malang, kami ada pertemuan. Kemudian saya berjumpa dengan satu orang, dia adalah seorang ibu, dia pengusaha, dia pemilik satu usaha yang besar, tetapi dia adalah seorang hamba Tuhan juga. Kemudian dia bercerita kepada kami berdua. Ketika menyanyikan, ketika tahu ayat, walau 1.000 rebah di kiri, 10.000 rebah di kanan, tapi itu tidak menimpa engkau. Nah, kami sebut, kami panggil dia pakai Ci, ya, karena dia kakak, seperti kakak bagi kami. Terus dia hanya berkata, dulu saya itu hanya berpikir, sombong banget ya. Kok bisa ada ayat yang berkata 1.000 rebah di kiri, 10.000 rebah di kanan. Itu rasanya kok kayak orang sombong sekali. Tapi dia hanya katakan nih, dia panggil kami berdua. Tapi ketika masa pandemi, disitulah saya ngalami. Karena dia punya sebuah usaha yang besar. Ya, kalau saya sebutkan namanya, mungkin saudara pasti kenal karena ibu itu masih ada hubungan keluarga dengan Temanggung. Dulu ayahnya sering ke Temanggung juga. Dia hanya mulai katakan, rasanya sekarang saya ngalami. Ketika masa pandemi, karena dia punya usaha dan usahanya adalah hotel. Hotelnya bukan lagi hotel kecil. Tapi hotelnya hotel yang bisa dikatakan hotel yang besar. Karena kapasitas hotelnya bukan hanya puluhan, ratusan orang, ratusan kamar. Jadi saudara bisa bayangkan bagaimana harus mengelola, bagaimana harus tetap bertanggung jawab. Tapi dia hanya katakan gini, benar saya ngalami. Ketika ribuan rasanya bertumbangan, apalagi ketika pemerintah mulai lockdown, siapa yang bisa hidupi kami? Belum lagi dia katakan ketika dia hanya ceritakan kepada kami, kamu dengarkan beberapa waktu yang lalu tuh Batu itu banjir bandang, mulai dari Batu di atas sampai di Malang di bawah. Tapi dia hanya katakan ini, herannya itu terjadi di weekday, antara Selasa Rabu. Dia katakan hari Jumat, Sabtu, Minggu hotel penuh. Hotel sampai penuh. Dia hanya berpikir gini, kok bisa? Masa sih orang gak takut bahwa terjadi musibah? Sedang terjadi sesuatu di daerah itu. Dan dia hanya katakan di situ saya ngalami. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini saya hanya mau sampaikan berapa banyak kali kita tahu firman Allah. Tapi izinkan alamilah firman Allah. Ketika Allah sampaikan firman-Nya, Allah bukan hanya sekedar untuk menenteramkan hati. Ketika Allah sampaikan firman-Nya, Allah bersungguh-sungguh, itulah hati Allah. Allah ingin waktu kita melakukan firman Allah, ingat sekali lagi, waktu kita melakukan firman Allah bukan masalah kita sedang menyenangkan Tuhan. Tujuan utama kita melakukan firman Allah bukan masalah kita menyenangkan Tuhan. Tetapi waktu kita melakukan firman Allah, kita melakukan kehendak-Nya, justru keuntungan utama lebih banyak kepada kita. Kita sedang dibentuk oleh firman-Nya, kita sedang menikmati banyak keuntungan dari firman-Nya. Dan ketika kita bisa seirama dengan Tuhan, itulah yang menyenangkan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, mari izinkan kita satu frekuensi dengan Tuhan. Saudara mungkin punya HP, kemudian di HP saudara ada SIM card. Setiap SIM card itu dari satu operator, mungkin ada 2 SIM card. Tetapi setiap SIM card, setiap operator punya frekuensi yang berbeda satu dengan yang lain. Ketika kita satu frekuensi HP kita dengan operator, maka kita bisa terima banyak keuntungan-keuntungan.
Kabar baiknya, ketika kita juga satu frekuensi dengan Tuhan, apa yang Dia miliki, itu akan menjadi bagian kita. Apa yang menjadi kesanggupan Allah, itu juga menjadi bagian kita. Itu sebabnya, izinkan hari ini, nikmati saja gandum dan anggur. Gandum dan anggur sejati adalah Yesus sendiri. Dan ketika kita satu frekuensi dengan Dia, kita akan nikmati banyak hal dari Dia. Karena Tuhan ingin, apa yang aku alami, engkau juga alami. Baik, hari ini kita akan berbicara tentang mengikut Yesus, menyangkal diri, dan memikul salib. Karena berapa banyak kali kita seperti punya sebuah konsep ketika saya mengikut Yesus, ketika saya menyangkal diri, ketika saya memikul salib, kayaknya ada konsep yang kita mau buat. Mari kita belajar dari apa yang murid-murid juga, konsep yang mereka miliki, tapi rupanya itu berbeda dengan konsepnya Allah. Coba kita awali dengan Matius pasal yang ke-16 ayat 21 sampai 25. Matius 16 ayat 21 sampai 25. Perhatikan ini. Kalau saudara lihat judul yang diberikan Lembaga Alkitab Indonesia di Alkitab Saudara, maka itu adalah syarat-syarat mengikut Yesus. Dan berapa banyak kali ini dikotbahkan. Tapi biarlah kita satu frekuensi dengan Tuhan. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, dari imam-imam kepala, dan dari ahli-ahli Taurat. Jadi kita lihat, Yesus terima penderitaan justru bukan dari orang yang tidak kenal firman. Dari orang yang tahu firman. Tapi hanya memahami firman dengan pengetahuan tanpa izinkan firman itu bekerja dengan iman. Karena ayat ini jelas, dia menanggung banyak penderitaan dari pihak siapa? Dari pihak tua-tua, dari pihak imam-imam kepala, dari pihak ahli-ahli Taurat. Jadi yang membuat penderitaan Allah justru orang-orang yang tahu firman. Lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Jadi Yesus sampaikan. Yesus selalu gak pernah dia tutup-tutupi skenarionya bagi kita. Terus kita lanjutkan ayat yang berikutnya 22. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Katanya, Tuhan kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Nah kita lihat Petrus dia mulai punya konsep. Saya akan bela engkau. Nanti kita akan lihat konsepnya yang lain juga. Kita teruskan ayat 23-nya. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah iblis. Engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Pikiran Allah dan pikiran kita beda. Ketika Yesus berkata, engkau ikut aku, engkau sangkali diri, engkau pikul salib. Pikiran Allah dan pikiran kita beda. Berapa banyak kali kita mulai berpikir, oh ya berarti sayalah yang harus bayar harganya. Nanti kita akan lihat. Dialah yang tetap menyediakan kekuatannya. Tuhanlah yang tetap harus bayar harganya dan Tuhan sediakan kekuatannya. Dan Tuhan yang sedang impartasikan, Tuhan yang sedang salurkan kuasanya itu sehingga kita bisa mengikut Dia. Lanjutkan ayat berikutnya. Ayat berikutnya mengatakan, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya. Memikul salibnya sendiri dan mengikut aku. Menyangkal dirinya artinya gini, menyangkal semua konsep dirinya, menyangkal semua pola pikir dirinya, menyangkal semua yang ada di kepalanya. Karena ketika Tuhan berkata gini, jadilah tenang supaya engkau dapat berdoa. Berapa banyak kali kan kita pikir, mosok dongo terus?
Masa saya nggak berusaha? Apalagi kalau mungkin Tuhan berkata sama seperti Tuhan berkata kepada Daud. Tunggu, tetaplah tiarap sampai engkau mendengar angin bertiup di atas pohon kertau. Saudara bisa bayangkan. Daud dan pasukannya pernah menghadapi musuh yang sama, orang Filistin. Di lokasi yang sama, lembah Refaim. Dan pada waktu yang lalu, Tuhan berkata, maju, aku akan menerobos musuh seperti air menerobos. Dan Daud menang di waktu yang lalu. Tapi ketika di kali yang kedua, Daud menghadapi musuh yang sama, lokasinya sama, Tuhan berkata gini, sekarang tiarap. Sampai kapan Tuhan? Sampai dengar suara angin. Ini kan enggak populer. Mungkin ada di antara saudara juga, mungkin rasanya, Tuhan, saya harus berdiam diri sampai kapan? Masa sampai dengar suara angin? Nah, inilah penyangkalan diri. Kita punya konsep, sama seperti ibu tadi. Dia punya konsep, harusnya begini, harusnya begini. Tetapi ketika dia belajar, apalagi dia adalah seorang hamba Tuhan dan dia menggembalakan kebanyakan karyawan di tempat usahanya. Ya, dia gembalakan. Jadi di lokasi di mana dia berusaha, dia gembalakan karyawannya yang orang Kristen. Dia katakan, ketika saya harus kelola usaha saya, apalagi sesudah saya masuk sekolah Alkitab dan saya jadi hamba Tuhan, saya harus mulai kelola seperti yang saya imani. Dan gak gampang. Tapi kabar baiknya ketika dia mau tetap ikut Tuhan. Dia ikut caranya Tuhan. Ingat, kalau Tuhan berfirman, Tuhan tidak pernah mau merugikan kita. Kalau Tuhan sampaikan firman, Pak, kalau saya lakukan seperti iman, mana bisa dapat untung? Ingat, penyedia berkat kita adalah yang dari atas. Nah, sekali lagi, Tuhan katakan, ketika engkau mengikut aku, kita teruskan dulu sampai ayat yang ke-25. Ya, karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Jadi ketika di dalam mengikut Tuhan, di dalam kita menyangkal konsep diri kita, kita berat. Terima kasih Tuhan, saya tahu hidup saya tetap di tangan Tuhan. Ingat, saya mau tanya kepada Bapak Ibu Saudara, hidup kita di tangan? Karena seringkali orang berkata, nek aku ora kerja, nek aku ora ubet, orang liwat. Jari ini. Kalau saya enggak jungkir balik, kepala di kaki, kaki jadi kepala. Saya enggak bisa hidup. Saya enggak bilang saudara enggak kerja. Kerja saja dengan iman. Kerja dengan sungguh-sungguh. Lakukan sama seperti terhadap Tuhan dan bukan terhadap manusia. Dan kabar baiknya, Tuhan yang memelihara hidupmu. Tuhan yang pegang hidup kita. Nah, konsep inilah yang kadangkala kita mulai berpikir, Tuhan, saya mau relakan saja, saya ikut Engkau. Saya ikuti firman-Mu. Karena ketika ada orang-orang yang kembali lagi coba andalkan kekuatannya sendiri. Coba kita lihat Matius 26 ayat 35. Sebetulnya hal yang sama ketika Yesus pernah berkata, aku akan diserahkan. Matius 26 ayat yang ke-35. Perhatikan, Petrus dan murid-muridnya kan pernah berkata ini. Kata Petrus kepada Yesus, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku tidak akan menyangkal engkau. Wow, kelihatannya hebat, sebuah deklarasi iman. Sebuah deklarasi
penyangkalan diri. Penyangkalan diri bukanlah sebuah deklarasi. Penyangkalan diri adalah sebuah pengalaman. Petrus dengan bangganya berkata, aku wani mati. Aku berani mati untuk engkau. Aku tidak akan menyangkal engkau. Dan perhatikan, semua murid yang lain pun berkata demikian juga. 10 murid yang lain ngomong demikian. Maaf, 11 murid yang lain. Sorry. 10 murid yang lain. Karena rupanya hanya ada satu murid yang kelihatannya enggak pernah ngomong, enggak pernah mendeklarasikan. Tetapi dia hanya bersandar saja kepada Tuhannya. Dia sadar, ya itulah karena itu memang sesuai dengan kepribadiannya. Semua murid yang lain mulai berkata, benar Tuhan, aku berani mati untuk engkau. Kadangkala kita punya konsep, ketika kita mengikut Yesus, kita berani menyangkal diri, memikul salib kita. Wow, kita bisa gunakan kekuatan kita. Ingat, kekuatan kita terbatas. Dan saudara bisa tahu, semua yang berkata, kami berani untuk mati demi engkau. Ketika Yesus ditangkap dari Getsemani, kemudian dibawa ke halaman bait Allah, ke halaman rumah imam besar, sampai ke depan Pilatus, sampai ke Bukit Golgota. Semua yang pernah ngomong, kami berani mati untuk engkau, semuanya tinggalkan Yesus. Hanya satu murid yang gak pernah mendeklarasikan, dia tetap ikut sampai di pinggir kayu salib. Ketika Yesus dibawa ke halaman imam besar, semuanya tinggalkan, gak ada yang berani masuk. Murid inilah yang berani masuk, bahkan dialah yang mengajak Petrus untuk ikut masuk. Tapi ketika Petrus ikut masuk, sudah ingatkan ceritanya, tiba-tiba ada seorang budak berkata, dari omonganmu kelihatannya engkau adalah murid Yesus. Kemudian Petrus berkata, enggak kok, aku bukan. Sumpah, aku bukan orang yang pengikut Yesus. 3 kali Petrus menyangkali, dia bersumpah dan mengutuki. Ingat, dari mulut yang sama berkata, aku berani sangkali diri dan pikul salib. Dari mulut yang sama, justru dia sumpai dan kutuki Yesus. Hanya satu murid. Coba kita lihat Injil Yohanes 23. Injil Yohanes 13 ayat 23. Kenapa murid ini berani? Injil Yohanes 13 ayat 23. Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, yang suka bersandar kepadanya. Di dalam terjemahan bahasa lain, yang suka bersandar di dada Yesus. Injil Yohanes gak pernah menuliskan tentang nama Yohanes. Tetapi selalu dituliskan murid yang dikasihi Yesus. Murid yang selalu hanya bergantung. Murid yang hanya bersandar di dada Yesus. Jemaat, mari hari ini kita menjadi jemaat. Tuhan, kekuatan kami terbatas. Kadangkala untuk taat melakukan firman Allah, untuk menyangkali diri, kami pun terbatas. Benar enggak? Mungkin di gereja bisa saja kami bisa berkata, ku cinta kau Yesus dengan segenap hati dan dengan segenap jiwaku. Mungkin di gereja kita bisa alami hal demikian. Tapi ketika kita sedang ada di dalam pekerjaan dan kita mulai lihat, oh, ya rapopo, ngapusi sidik, ya rapopo. Seringkali bahasanya demikian. Kita ini terbatas. Tapi mari kita belajar. 10 murid yang lain mereka bisa berkata, aku berani. Tapi hanya satu murid yang dia
Dia dengan tenang, dia hanya bersandar di dada Yesus. Kelihatannya bukan seorang patriotis, kelihatannya bukan seorang yang hebat. Karena tidak mendeklarasikan, tetapi kita bisa melihat ini yang dilakukan oleh Yohanes. Dan kabar baiknya ketika dia tetap menikmati gandum dan anggur, yaitu Yesus sendiri, disitulah dia terima kekuatan. Apakah budak kecil yang ada di rumah imam besar nggak tahu kalau Yohanes murid Yesus? Tahu. Budak kecil ini kan hanya ingin memastikan Yesus tentang Petrus. Dia tahu Petrus dan Yohanes itu masuk bareng ke halaman rumah imam besar. Dan dia kan nggak melakukan apa-apa. Dia tidak mengintimidasi, budak kecil ini tidak mau menganiaya di tempat itu. Tapi ada perbedaan. Orang yang tahu bersandar kepada anugerah Allah, dia akan tetap kuat. Tapi orang yang coba mengandalkan kekuatannya sendiri, hanya dengan perkataan sepele, dia sudah ambruk. Tapi saya bersyukur, sebetulnya Petrus tetap ada di dalam pikirannya Yesus. Buktinya, Yesus mendoakan Petrus. Coba kita lihat di dalam Lukas pasal yang ke-22. Lukas pasal yang ke-22 ayat yang ke-31 dan 32. Lukas 22 ayat 31 dan 32. Ini adalah perkataan Yesus. Karena Yesus tahu tentang Petrus. Simon, Simon, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Perhatikan 32-nya. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Jadi kita bisa melihat waktu 10 murid mereka coba andalkan kekuatan. Yesus berkata, kamu ini, aku tetap berdoa kepada kalian. Saya tetap berdoa supaya iman kalian tetap kuat. Tapi sesudah insaf, kuatkan orang lain. Jadi Yesus tahu bahwa kekuatan kita terbatas. Kalau kita coba mengikut Tuhan, menyangkal diri, memikul salib seperti konsep kita dengan kekuatan kita, ingat kekuatan kita terbatas. Tapi ketika kita bersandar, kita sama seperti Yohanes, dia hanya bersandar. Dia nggak tahu harus berbuat apa, dia nggak tahu harus ngomong apa. Tapi dia hanya bersandar di hati Yesus. Hari ini ketika engkau mendengar firman Allah, engkau sebetulnya juga sedang bersandar. Kita nggak pernah tahu nanti, ya, ke depannya gimana. Saya hanya mau sampaikan, adik saya di Belanda dia berkata, sejak minggu lalu pemerintah Belanda lockdown lagi. Pemerintah Jerman juga melockdown. Dan adik saya ngomong, itu gara-gara ada orang-orang yang gak mau divaksin. Dan itu di kantong-kantong Kristen. Adik saya ngomong ya, jadi ini mungkin beritanya gak valid. Tapi adik saya ngomong, itu di kantong-kantong Kristen. Orang-orang yang merasa, wah udahlah kita kan bisa percaya pada Tuhan. Oke, percayalah pada Tuhan, percayalah juga pada pemerintahmu, divaksinlah. Kembali lagi. Ketika kita coba gunakan kekuatannya, kita terbatas. Tapi kabar baiknya, Yesus sendiri sudah berkata, aku berdoa buat kamu supaya imanmu. Pak, itu kan doa Yesus buat Petrus. Buat saya, siapa yang mendoakan? Kabar baiknya, Yesus juga mendoakan kita. Saya pernah singgung beberapa hari waktu yang lalu. Coba kita lihat Yohanes 17 ayat 15 sampai 19. Di dalam terjemahan baru terlebih dahulu. Yohanes 17 ayat 15 sampai 19. Ini doa Yesus bagi setiap kita. Aku tidak meminta supaya engkau Bapa mengambil mereka dari dunia. Kita memang masih di dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat.
Yesus nggak meminta, oke kalau gitu yang sudah percaya Yesus mati aja semua. Diambil, enggak. Tapi Tuhan berkata, aku meminta supaya Bapa melindungi daripada yang jahat. Perhatikan 16. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Ketika kita percaya pada firman-Nya, satu frekuensi dengan Dia, inilah yang Yesus katakan, mereka bukan dari dunia. Mereka masih di dalam dunia. Tapi pola pikir mereka, karena mereka setuju dengan firman-Ku, maka firman-Ku yang jadi dalam hidup mereka. Bukan dunia yang jadi dalam hidup mereka. Ayat yang ke-17-nya. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Kabar baiknya, waktu kita dengar firman, ini adalah upaya Bapa menguduskan kita di dalam kebenaran. Firman Tuhan itu adalah kebenaran. Ayat 18-nya. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Perhatikan ayat 19, menarik sekali. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Ayat 19 itu kan agak aneh. Yesus apa kurang kudus? Menurut saudara Yesus kurang suci? Kurang suci apa? Dia adalah anak Allah, dia 100% Allah. Tetapi kenapa ada ayat ini? Aku menguduskan diriku bagi mereka. Kabar baiknya, kitalah yang gak suci, kitalah yang gak kudus. Tetapi Yesus dia berkata, aku kuduskan diriku bagi Bapak Ibu Saudara sekalian, bagi Andreasa, bagi setiap kita. Saudara bersyukur karena Yesus menguduskan kita. Ya, dia kuduskan dirinya demi kita. Pengertian Yesus menguduskan dirinya, coba kita lihat di dalam firman Allah yang hidup. Bisa ya, firman Allah yang hidup mengatakan, aku membaktikan diriku sendiri untuk memenuhi keperluan-keperluan mereka, agar mereka tumbuh dalam kebenaran dan kesucian. Aku membaktikan diriku untuk memenuhi keperluan-keperluan mereka. Sama seperti yang kesaksian di awal. Ibu ini, dia punya 3 anak, sudah bercucu. Dia harus bisa dikatakan ngopeni ribuan karyawan. Tapi dia hanya mengalami gini. Tuhan membaktikan diri bagi dia ketika harus ngopeni ribuan karyawan selama 2 tahun, hampir 2 tahun pandemi. Dia katakan kabar baiknya. Semua keperluan jasmani saya dan karyawan terpenuhi. Padahal sempat benar-benar hotel itu gak ada tamu sama sekali. Gak ada tamu, pariwisata tutup semuanya. Bagaimana bisa hidup? Tapi di situ dia alami bagaimana Yesus membaktikan diri, memenuhi keperluan. Kalau buat dia sebagai seorang hamba Tuhan, dia sih bisa percaya. Tapi karyawannya kan dia butuh makan. Karyawannya kan dia butuh duit. Dan keuangan dia juga terbatas. Tapi sekali lagi dia mengalami bagaimana Tuhan penuhi keperluannya. Sehingga dia bisa penuhi keperluan karyawan. Dan Tuhan bisa kerjakan lewat banyak cara yang kita gak pernah bisa tahu. Ketika Tuhan rasanya tutup jendela di tempat ini, Tuhan akan buka di tempat yang lain. Inilah pengertian. Aku membaktikan diriku, aku menguduskan diriku demi kita. Kalau Tuhan jawab doa kita, kalau Tuhan masih tolong kita, ingat Tuhan ingin kita bertumbuh di dalam kebenaran dan kesucian. Kita bertumbuh di dalam firman. Tuhan ingin buktikan bahwa firman-Nya sungguh sangat terbukti. Dan kabar baiknya itu diterima oleh Yohanes, tapi Petrus juga ngalami. Coba kita lihat.
Sesudah Petrus menyangkali Yesus 3 kali, Tuhan tetap pulihkan Petrus. Injil Yohanes pasal 21 ayat 18 dan 19. Sesudah peristiwa, Yesus bertanya kepada Petrus, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Inilah konsepnya Tuhan buat Petrus. Yesus berkata kepada Petrus, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Ketika engkau masih muda, engkau nggugu karepmu dewe, bahasa Jawanya. Aku kepengen ngene yo ngene, aku kepengen ngene yo ngene. Aku mau begini ya begini. Harus tercapai semua cita-citaku. Itu waktu masih muda. Tapi Yesus berkata, tetapi jika engkau sudah menjadi tua, ketika engkau terus bertumbuh karena gandum dan anggur, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau, membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Ketika engkau makin bertumbuh di dalam firman, kadangkala, aduh, menurut logikanya harus berbuat seperti ini. Tapi itu kan nggak sesuai dengan firman. Ibu ini dia pernah ngalami. Menurut logika, ketika ya di kesempatan yang lain dia sempat ngomong ini. Pernah ada kesempatan sepertinya menurut hitung-hitungan dia harus tutup satu bidang usaha. Tapi Tuhan berkata, jangan tutup. Jangan tutup. Dan kabar baiknya, ketika bidang usaha itu tidak ditutup, di masa pandemi, justru itu jadi berkatnya. Beberapa tahun yang lalu dia mulai berpikir, usaha yang kayak gini cuman kerja bakti. Tapi dia gak pernah tahu, ada 2019, 2020, 2021. Justru ketika usaha itu tidak ditutup, sejak 2019 sampai 2021, usaha yang dianggapnya sebagai kerja bakti, justru menjadi penopang usaha utamanya. Sudah lihat Tuhan kita? Kadangkala kan main hitung-hitungan. Wah nek koyong ini gak cuan, gak dapat keuntungan. Kadangkala ketika kita bertumbuh di dalam Tuhan, kita akan peka dengan suara Tuhan. Sehingga kita akan pergi melakukan yang rasanya bukan kita kehendaki, bukan pola pikir kita. Tapi itu adalah proses kita sangkali diri kita. Kita pikul salib kita. Karena Tuhan tahu yang terbaik buat kita. Dan itulah yang dikerjakan oleh Petrus. Saya akan mengakhiri dengan, memang tidak ada di dalam Alkitab. Tetapi di dalam apokrifa perjanjian baru. Ada suratan tentang perbuatan Rasul Petrus. Yang ditulis dalam bahasa Latin. Sudah ingat ceritanya, saya pernah berulang kali sampaikan. Menjelang matinya ketika itu Petrus ada di kota Roma. Kemudian terjadi penganiayaan yang besar buat orang-orang Kristen di kota Roma. Dan waktu itu jemaat di Roma, dia mulai berkata, Rasul, ya gembala pulanglah, keluarlah dari kota Roma. Dan Petrus, ingat, Petrus dia sudah jadi Rasul besar. Dia sudah berkhotbah dan ribuan orang diselamatkan. Rupanya dia bisa juga takut. Ingat, dia bisa takut juga dengan penganiayaan di zaman Kaisar Nero itu. Sehingga dia keluar dari kota Roma. Lewat sebuah jalan kecil. Dan kabar baiknya kembali lagi. Ada Yesus yang tetap menopang dia. Yesus tidak menghakimi dengan firman. Yesus menopang. Kabar baiknya adalah waktu dia keluar seorang diri, dia melihat Yesus seperti mau masuk ke dalam kota Roma. Dan waktu itu Rasul Petrus mulai berkata, Quo vadis Domini, mau kemana guru? Firman Allah enggak? Ya memang bukan firman Allah. Legenda menuliskan, waktu itu Yesus hanya berkata, aku akan masuk ke kota Roma untuk disalibkan kedua kali. Sudah lihat? Ini wujud kasih Allah.
Yesus gak berkata gini, dasar kamu jirih. Enggak. Pengecut. Enggak. Tapi dia hanya katakan, aku akan masuk ke kota Roma untuk disalibkan kedua kali. Hanya perkataan itu membuat Petrus berbalik. Dia masuk kembali ke kota Roma. Dan dia disalibkan di kota Roma. Bahkan dia minta kepada penguasa, jangan salibkan aku dengan kepala di atas, tapi salibkan aku dengan kepala di bawah. Dan tempat di mana Petrus disalibkan sekarang menjadi Basilika Santo Petrus di Vatikan. Sudah lihat, ketika seseorang mau bersandar kepada kasih Allah, Allah akan pimpin kita. Enggak perlu kita coba cari konsep gimana caranya saya menyangkali Yesus, menyangkali diri, kemudian pikul salib saya. Enggak usah, ikuti saja tuntunannya. Izinkan dia yang menuntun engkau hari demi hari, langkah demi langkah. Dan kabar baiknya, suratan 1 Petrus, kalau saudara yang mencatat-catat saja. Petrus menyaksikan di awal suratannya, 1 Petrus 1, ayat 3 sampai ayat yang kelima. Ayat 5 saja, coba dibacakan, dimunculkan 1 Petrus 1 ayat yang kelima. Perhatikan ini, ada tulisan, yaitu kamu yang dipelihara oleh dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia. Kita dipelihara dalam kekuatan Allah. 1 Petrus 5 ayat yang ke-10. 1 Petrus 5 ayat yang ke-10. Kabar baiknya, Petrus menuliskan gini, Allah sumber segala kasih karunia yang sudah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal. Perhatikan, akan melengkapi, akan meneguhkan, akan menguatkan, akan mengokohkan sesudah kamu menderita seketika lamanya. Wow, sudah lihat Allah yang bekerja di dalam kita. Karena itulah yang dialami oleh Rasul. 2 Petrus pasal yang 1, coba kita lihat. 2 Petrus pasal yang 1 ayat yang kedua saja. Karena sebetulnya 2-4. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Ketika kita berlimpah, kita nikmati kasih karunia dan damai sejahteranya. Ayat 3-nya, klik ayat 3. Karena kuasa ilahinya menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia. Jadi kuasa ilahinya yang menganugerahkan. Kalau kita bisa saleh itu karena kuasa ilahinya sudah berlaku atas hidup kita. Nikmati gandum dan anggur. Dan saudara yang mencatat saja. Di akhir suratannya Petrus menuliskan 2 Petrus 3 ayat 18. 2 Petrus 3, saya gak akan bacakan. Bertumbuhlah di dalam kasih karunia. Bertumbuhlah di dalam pengenalan akan Allah. Lengkap. Tuhan sedang memberikan kita kesempatan yang baru.